Mungkin Iya. karena Dari hasil affiliate ke saya, dia punya motor baru Astrea. Oh. kurang lebih ada 5 5. 5 affiliator. Itu jurusan MHU semua atau MHU semua, MHU semua. teman sekelas. Mantap. Jadi, omsetmu tergantung mindsetmu. Allah. Kuat nanti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha muda. Selamat datang di podcast perdana KWU Kabinet As-Sofwah. Di sini kita akan membahas atau bersharing-sharing mengenai pengalaman wirausaha mahasiswa yang ada di manajemen haji umroh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, Muhammad Dimitri Gimnastiar, semester 4 yang akan menjadi host podcast saat ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Aduh maaf baru datang. Oh iya. Habis biasa. Tadi kesibukannya ngapain aja? Tadi biasa keseharian kita kalau pulang kuliah itu langsung ngebungkus paket, Oh, semua nge-packing, nge-print resi, kayak gitu-gitulah, nganter paket ke ekspedisi JNT biasanya. Ya kan kita di sini podcast ya. Oke, buat Kan anak MHU mah pasti udah pada kenal kan sama Bapak Kaspi ini. Tapi boleh dong kamu kenalin lagi gitu kan biar pada tahu gitu IG-nya atau Boleh. apanya gitu. Siapa tadi yang mau follow gitu, Bro. Oke, kenalin nama saya Muhammad Kasbi Asidiki. Di sini saya juga sebagai mahasiswa MHU semester 4 sama ya, kita sama. seangkatan. Ya udah paling gitu doang. Gitu doang. Oh. Ya, selanjutnya kita akan wawancara aja. Wawancara atau ngobrol nih biar enak. Ngobrol santai, jadi makanya saya boleh minum dulu ini. Boleh. Oh, ini bisa diminum gitu. Udah. Boleh. Jadi kan gini, teman-teman KWI itu mempunyai podcast yang bertema menjadi reseller sukses di usia muda. Itu kan salah satu contohnya yang di mahasiswa MHU itu kamu ini Bapak Kasbi. Udah bisa aja ini. Nah, siapa tahu kita kan bisa berbagi tips-tips gitu kepada penonton atau mahasiswa yang ingin menjadi reseller TikTok khususnya, karena kan TikTok itu sekarang lagi menjamur-jamurnya, apalagi pasti siapa sih yang sekarang nggak punya TikTok di HP-nya gitu kan. Ya pertama-tama paling ini aja Pak Kaspi. Ya emang benar juga sih, soalnya ya di antara sekian banyak marketplace, TikTok itu sekarang yang lagi paling atas dari segi penjualan, pokoknya mah miliar triliun pokoknya. Wah. Dalam jangka 1 bulan itu mereka bisa menghasilkan begitu banyak dibanding Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Udah kegeser itu sama TikTok. Iya, mengapa ya? Dikarenakan TikTok itu awalnya bukan marketplace tapi sosial media, aplikasi yang biasa saja untuk sosial media ya, Sosial maksudnya. media. Ya. Jadi pertamanya TikTok itu bisa menariknya itu seperti ini. Kita itu niatnya hanya untuk scroll video-video doang ya, scroll video biasa. Nah, kan banyak di dalam video itu ada keranjang kuning. Nah, itu yang asalnya niatnya tidak mau belanja, dikarenakan ada video dan ada keranjang kuning di dalam videonya, membuat ketertarikan terhadap seseorang. Seperti itu Pak Dimi. Makanya penjualan TikTok sekarang lagi tinggi-tingginya Ya, ya, apalagi bisa. tahun sekarang gitu kan. Benar itu. Berarti Bapak Kaspi ikut penjualan TikTok itu dari kapan sih? Kalau saya itu ikut penjualan TikTok. Enggak, dari ini aja awal kamu berkecimpung bisnis kayak gitu. Oh, jadi gini cerita bisnis saya. Biar seru gitu kan. Dulu saya itu jualan skincare itu dari kelas 12, jadi pesantren. Masya Allah. Saya tanpa marketplace, tapi saya itu berjualannya dari door to door, dari jadi gitu. Saya juga punya karyawan, untuk saya sebut karyawan lah, orang suruhan. Mantap. Jadi saya itu kan dulu sebagai kelas 12. Jadi saya itu pernah make dulu itu di salah satu sabun skincare, tapi bukan Bromen yang Oh, sekarang, bukan. ada yang dulu. Jadi saya itu make sabun itu, saat saya make banyak teman-teman saya, "Pi nyobain dong," nyoba akhirnya Pi enak kan. Jadi saat saya pulang ke rumah ke Bandung, mereka itu pada nitip dong. Saya punya tiba-tiba ada pemikiran, gimana kalau saya jadi reseller aja ya, kata saya. Lumayan kan dapat benefit walaupun kecil gitu. Jadi saya nyobalah nyetok beberapa. Saya pertama ingat
pertama kali saya jadi seperti itu dengan modal 300.000. 300.000 doang. Tuh, teman-teman, cuma 300.000 bisa jadi kayak Bapak Kaspi tuh. Nah, itu awalnya gimana Pak Kaspi? Kan udah ada niatan nih jadi reseller. Nah, terus langkah selanjutnya gimana tuh? Nah, saya di saat pesantren itu alhamdulillah ya mungkin dikarenakan di pesantren itu saya selalu namanya di pesantren sholatan ngaji itu pasti selalu kan ya. Nah, jadi itulah mungkin dikasih jalan oleh Tuhan, dia diberi kemudahan dalam berbisnis saya. Alhamdulillah di dalam bisnis saya itu pas di pesantren selama jangka 1 tahun kurang, saya bisa naik lah dari 300.000 bisa berapa juta gitu. Pokoknya selama itu. Estimasi berapa tuh kayaknya? Berapa ya nggak ingat kalau dulu SMA. Alhamdulillahnya itu saya bisa menggaji karyawan. Ada anak SMP saya suruh ini tolong jualin ke anak-anak gitu. Oh, kok udah mencakup pasar pesantren kamu? Iya. Jadi dulu juga selain skincare, dulu saya saat SMA kelas 12 itu jualan makanan malam-malam. Jadi guru saya itu punya makanan. Namanya di pesantren saya itu kalau malam-malam warung pada tutup. Jadi perut pada lapar. Jadi saya bawa makanan nih ke guru saya, ini tolong jualin, kamu dijualin. Nah, yang saya ingat dari makanan itu dulu mah semalam itu bisa 40.000, 50.000. Wah, dulu saat saya masih SMA besar banget kerasanya teh. Jadi penghasilan sebulan bisa 1 jutaan lebih itu kurang lebih. Masya Allah. Itu cuma modal ngejualin doang gitu. Jualan makanan martabak. Berarti awet atau duit orang tua kalau gitu? Ya alhamdulillah, jadi saya juga punya tabungan dulu waktu SMA. Keren sekali. Tapi emang Bapak Kaspi terlihat sangat jiwa berbisnis karena peluang tadi kan Bapak Kasih sebut kan tadi malam-malam warung pada tutup. Ya. Bapak Kasih mengisi dengan berjualan gitu. Nah, makanya dalam berbisnis itu kita bisa menjadi sukses itu ketika ada peluang dan kesempatan. Ketika ada kesempatan dan kitanya siap. Oh, siap. Misalkan kayak COVID, banyak pembisnis online yang sukses itu dari zaman apa? Zaman COVID. Nah, peluangnya itu kan pas banget ya momentumnya di saat COVID itu orang-orang tidak bisa berbelanja keluar kan. Nah, jadi mulai dari situ orang-orang pada mulai jualan online. Nah, siapnya apa? Jadi dia juga siap menjualkan barang, siap dari segi modal, siap dari segi apapun. Nah, pokoknya lebar juga tidak cukup hanya momentum saja. Ketika momentum ada kita yang tidak siap itu gagal juga. Dan sebaliknya, jadi momentum ada kitanya siap itu insya Allah. Jadi kita harus menyambut semuanya itu. Jangan semuanya cicing weh. Ya, Jadi nggak bakal maju atunya. Ya, jadi Bapak Kaspi kapan mulai untuk berkecimpung setelah masuk ke online? Nah, dulu saya pas waktu keluar pesantren itu kan saya mulai terjun ke online. Dulu saya anak pesantren nih yang non teknologi ya non internet banget ya, gaptek nggak ngerti banget. Dulu pernah langsung bikin online shop nggak ngerti, kok pusing gini ini ya. Langsung saya punya teman juga saya yang ada tim, jadi ada tim di sana itu. Saya sharing diajarin. Oh gini ternyata cara jualan online tuh. Dan saya mulai terjun jualan skincare Bromen itu di bulan Agustus 2023, belum setahun sekarang. Berapa bulan coba? 10 bulan, 9-10 bulan. Tapi alhamdulillah gitu kan ya. Alhamdulillah. Jadi saya terjun pertama ke produk ini itu teman saya, ayo kita coba jualan Bromen. Kenapa bos? Saya manggilnya bos, dia bos ya. Kenapa bos? Soalnya produk ini lagi naik-naiknya nih di TikTok, lagi penjualannya paling terbaik. Oh, saya nyobain nih. Modal dari 5 sabun doang, pertama 5 sabun habis langsung modal 500.000 habis. Nah, itu saya jualnya masih di Shopee ya, di Shopee. Oh, Shopee. Belum masuk ke TikTok nih. TikTok udah tapi masih sepi, saya masih belum tahu cara-caranya. Waktu itu saya masih ingat ya, orderan saya tiba-tiba membeludak. Tapi saya nggak punya modal. Allah. Nah, di situ saya gimana tuh solusinya? Wah, saya itu minjem ke orang tua, minjem ke koperasi, minjem ke kantor ayah saya, minjem ke ini, pokoknya minjem ke sana sini. Mencari dana. Iya, saya minjem kebantu lah dikit-dikit, walaupun belum stabil tapi kebantu gitu. Berarti kita juga harus punya channel-channel yang lain ya untuk mempersiapkan barang-barang tersebut. Iya. Jadi saya itu kan ini untuk
produk Bromen itu dia ada pusatnya, ada ownernya itu di Surabaya. Jadi saya itu langsung join reseller di bulan Agustus dengan nominal 500.000, masih ingat. Oh, join ini 500.000. Saya 500.000 itu join. 500.000 itu cuma dapat sabun berapa ya? 15 biji gitu. 15 biji 500.000. Tapi kan itu modal buat awal doang kan ya? Awal itu langsung. Wah. Masya Allah. Tapi gimana ya, tantangan Bapak Kaspi sudah berkecimpung ke reseller di TikTok, itu apa tantangannya sih gitu? Apakah ada kesulitan selain dari tadi modal atau karyawan atau gimana gitu? Kalau tantangan banyak juga sih ya. Namanya jualan online ya. Kalau di online shop itu banyak main perang harga. Wah. Gitu. Ya, jadi harga paling murah ya banyak pembelinya gitu. Makanya kadang juga saya harga direndahin ya. Jadi saya itu sekarang tidak terlalu mengambil benefit yang besar, keuntungan yang besar, tapi saya itu lebih memilih keuntungan kecil tapi terjualnya banyak. Jadi sebenarnya seperti jadi algoritma traffic toko kita itu naik ke atas seperti itu. Mengapa saya pengen seperti itu? Lapar dong ya. Kenapa saya mau? Dikarenakan di produk saya ini, di reseller saya ini ya Bromen, jadi ada reward. Wah, ada rewardnya di sana itu. Jadi misalkan penjualan berapa dapat reward ini. Jadi rewardnya itu 3 bulan sekali 3 bulan. biasanya dikumpulin poin. Itu dihitung pembelian? Ya, pembelian ke pusat. Oh, pusat. Pertama saya reward pertama itu saya mendapatkan, saya pas join baru sebulan saya dapat rewardnya itu Mas Antam 1 gram doang, itu masih pertama kali join. Tapi saya langsung diundang ke Surabaya di sana. Oh, gara-gara udah mencapai target. Iya, itu soalnya saya kan join pas mau penutupan poin ya. Jadi saya cuma dapat waktunya sebulan doang itu. Nah, saya dapat Mas Antam misalnya. Saya ke Surabaya untuk akomodasi, kereta dibiayai, hotel dibiayai, jadi saya cuma modal datang sama buat jajan doang sendiri gitu. Berarti aman dong gitu. Iya, itu reward yang pertama gitu. Terus yang kedua gimana tuh perjalanannya? Oh, kalau reward kedua itu saya kemarin baru aja pulang Oh. dari Surabaya. Saya alhamdulillahnya itu mendapatkan motor Vespa Matic di sana. Masya Allah teman-teman, Ya. dapat Vespa Matic tuh dari jualan TikTok. Saya itu, tapi seharusnya itu saya itu mendapatkan Kawasaki Ninja. Lebih tinggi kan itu? Iya, lebih tinggi dari Vespa Ah. Matic. Dari segi harga juga kan Iya. bedanya lebih mahal. Tapi saya itu memikirkan dari segi manfaat ya. Kalau saya bawanya Ninja, ntar saya nggak bisa bawa barang sabun, nggak bisa bawa paket ke ekspedisi. Nah, jadi saya negosiasi lah sama pusat. Gimana kalau saya lebih memilih Vespa, ditambah saya mendapatkan sabun saja ditukar gitu. Oh, akhirnya boleh. Jadi saya kemarin mendapatkan Vespa, satu motor Vespa dan berapa sabun ya? 1.800 sabun. Kalau diuangkan sabun itu 50 jutaan lah. 50 juta itu? Iya, jadi Vesmed dan 50 juta kalau diuangin gitu. Tapi Jadi- bentuk sabun? Iya, jadi kalau diuangin berarti 100 jutaan. Masya Allah. Saya nggak takut karena sabunnya juga ya terjualnya cepat, dalam waktu seminggu segitu udah habis. Makasih bisa sambil makan nih, kasihan Oh. udah nganggur. Oh, Soalnya boleh. disiapin ini Oh, kita. iya. Saya mau kentang juga sih, boleh nyemut gak? Nah, juga. Enak juga tuh, alhamdulillah. Jadi gimana lagi? Apa? Banyak. Bentar. Ini baju bromennya. Wah, Ini baju bromennya ya, teman-teman. ini jual gak? Enggak, ini khusus. Oh, Khusus ini. besar. Ya, ini juga. Nah, ini contoh salah satu sabunnya ini. Sabunnya di sini. Sabun bromennya ya. Iya, emang saya taruh karena alhamdulillah gitu untuk mempromosikan dan membantu bisnis mahasiswa manajemen haji umroh agar lebih sukses lagi gitu. Jadi lanjut aja Pi, pertanyaannya. Jadi gimana ya? Pernah nggak sih dapat cobaan gitu kalau lagi berjualan gitu? Pasti kan ada sedihnya, senengnya. Dulu, jadi gini ya. kesahnya, Sob. Dulu pas waktu saya jualan, waktu sebulan kurang, saya masih jualan di Shopee. Baru naik. Jadi kan uang itu pasti di aplikasi Shopee ya. Uang semuanya di aplikasi Shopee. Itu gimana tuh maksudnya tuh? Nah, jadi bentar. Di dalam uang saya itu di dalam aplikasi Shopee semua. Tiba-tiba toko Shopee saya itu kebenet, kehapus. Allah. Kaget itu, masih ingat malam-malam saya lagi ngobrol sama anak-anak.
Saya dapat chat, "Pi, toko Kaspi nggak ada di Shopee." Hah? Kaspi langsung ngecek, nggak ada lah, benar produk toko Anda telah dihapus. Lemes, kenapa lemes? Soalnya di Shopee itu uang doang. Terus kenapa lagi? Itu uang orang semua. Kan Kaspi minjemin ke orang-orang, minjem ke orang. Wah, di situ Kaspi semua ya jujur nangis ya. Merinding bro, Merinding. asli bro. Aduh, santai aja. Langsung pulang ke rumah. Ya, kenapa aja? Mana kartu keluarga, KTP buat apa? Buat verifikasi. Verifikasi apa? Toko AA kehapus. Hah? Kaget juga. Itu keluarga juga pada Ya shock lumayan gitu. shock juga ya. Kan lumayan tuh uangnya di dalam Iya aplikasi. sih. Langsung pergi ke kamar, kemudian nggak bisa. Wah, itu mah udah lemes. Besoknya nggak kuliah, jujur besok nggak kuliah. Nggak Saya kuliah, nggak kepikiran, kuliah. wah kepikiran ngedoa, sholat, gitu-gitu lah. Alhamdulillah. Sampai sore belum juga beres. Saya udah ngebanding ya, udah banding ke sana, udah ngirim bandingan, tapi masih belum diterima. Sore tiba-tiba saya pulang ke rumah. Itu udah toko udah beres belum? Belum ya, masih lemas ya, masih udah pusing. Ya udah antara ya coba tanya ke teman ayah yang kerja di Shopee juga kayak gitu. Oh iya. Ternyata keluar kamar aja. Udah ya, jangan sedih katanya. Nggak lama kemudian, beberapa menit kemudian, tiba-tiba ada notifikasi toko Anda telah dibuka kembali. Wah, seneng banget di sana. Berarti emang, sorry ya. Berarti emang peran keluarga sama temen-temen itu sangat mensupport sekali ya dalam bisnis ini ya. Sangat banget. Apalagi sekarang saya di TikTok, saya bisa terjual. Saya lihat nih produk yang unggulan ya. Wah, Nih produk yang unggulan ini. yang ini di sini. Yang ini produk unggulan ini. Terjual saya itu yang paling banyak itu 12.000 terjual. Produk yang lain juga ada 1.000 terjual, 2.000 terjual, beberapa terjual. Oh, 12.000. Itu yang paling banyak produk etalase yang itu. Unggulan. Ya, etalase lain juga ada yang 2.000 terjual, 3.000 terjual, 5.000 terjual, macam-macam. Berarti, wah kalau gitu, mohon maaf nih ya, emang agak sensitif kali ini. Apa? Jadi omset Pak Kaspi boleh Oh, disebutin nggak nih dalam iya. beberapa bulan terakhir gitu Ini kan? takutnya saya fake ya. Heeh. Nih lihatnya di sini nih. Jadi di sini omset paling besar itu saya ada di bulan Maret. Maret kemarin. Iya, di bulan Maret itu sebesar omsetnya kan total Iya, 200 juta. 200 Allah juta lebih. Akbar. Umur Pak Kaspi sekarang berapa? 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun dapat 200 juta. Itu dalam sebulan ya. Sebulan. Insya Allah emang kita harus sering mencoba untuk mendapat 200 juta seperti Bapak Kaspi gitu, mencoba jadi reseller gitu. Nah, coba Bapak Kaspi itu kan duit kotornya nih. Nah, itu udah dijadiin apa aja sih kalau boleh tahu itu? Alhamdulillah saya kan sudah sering sharing sama teman saya Iya. yang bisnis yang lebih tinggi dari saya karena dia juga emang udah lebih berpengalaman. Tapi pokoknya mah ya, saya mah ngasih saran kata teman saya tuh. Jadi setiap bulan itu kamu harus ngasih makan keluarga, sodokohin. Pokoknya saya selalu menjalani gitu, makan keluarga setiap bulan, makan teman-teman, sodokoh gitu pokoknya harus. Dan alhamdulillah ya kemarin saya yang paling itu ketika kemarin bulan puasa HP mama saya itu aslinya rusak. Wah, Iya. kenapa itu rusaknya? HP mama saya nggak tahu jatuh kayaknya. Rusak HP mama rusak katanya. Alhamdulillah ya saya mungkin Allah ngasih rezeki lebih ke saya. Alhamdulillah saya bisa ngasih HP ke mama. Terus kemarin juga saya juga ayah juga mau kayaknya ya. Tapi ayah baru dikasih kemarin gitu. Oh, ayahnya nggak mau kalah gitu kan? Dikasih Alhamdulillah. Tapi Bapak Kaspi dari semua bisnis itu Bapak Kaspi punya karyawan nggak sih sekarang? Oh iya, jadi saya itu memanfaatkan SDM yang ada. Jadi saya itu di rumah ada teteh, saya itu masih belum kerja. Mengapa? Dikarenakan saya masih punya anak kecil, jadi masih pengen ngurus katanya gitu. Jadi ya berat ya, daripada teteh diem aja di rumah, mendingan bantuin AA gitu ya, bantuin saya. Ya alhamdulillahnya teteh saya juga ngebantuin nge-packing, tiap hari nge-packing. Tapi waktu itu ya, kalau lagi membludak itu saya masih suka nyuruh mama ikut packing, semua keluarga suruh ikut packing. Masih lebih banyak lagi saya pernah waktu itu. Lihat ntar ada videonya. Iya. Lihatnya nih ada videonya. Ntar kita tapi ya teman-teman. Jadi saya pernah ngajak teman-teman kelas saya itu untuk rumah saya untuk membantu packing sampai jam 11 malam. Allah. Berapa orang ya? 7 orang. 7 orang. Lebih 7 orang. Berarti
itu nge-packing berapa ribu barang itu buat Alhamdulillah itu. Ya, segitulah. Aduh, emang ini keren sekali. Tapi saya juga bisa seperti ini juga karena saya membuka affiliate untuk para afiliator gitu. Jadi saya juga sebentar dulu. Itu maksudnya afiliator apa sih? Kan awam nih. ya affiliate. Ya, jadi gini teman-teman. Sepengetahuan saya tuh TikTok tuh yang jualan tuh ada reseller sama afiliator. Nah, Pak Kaspi, apakah Pak Kaspi banyak afiliator di toko reseller Pak Kaspi gitu? Nah ya alhamdulillah saya juga buka affiliate ya, open affiliate buat orang-orang. Jadi buat kalian yang mau jadi affiliate saya boleh langsung saja hubungi saya. Enggak, toko Bapak Kaspi apa nih? Kan dari tadi Ada toko saya ini nggak disebutin. Raja Skincare ya, Raja Skincare Bandung. Ya. Nih, jadi saya juga saya bawa seseorang. Jadi saya kesini itu tidak sendirian. Wah. Jadi saya itu mengajak salah satu afiliator saya yang sukses. Walaupun ada banyak ya yang suksesnya di afiliator saya mengajak salah satunya. Saya nggak sibuk ini. Ya, apakah dipanggil saja? Boleh dah, sok boleh. Siapa Oke. namanya sih? Fauzan. Fauzan. Boleh, kita undang Bapak Fauzan. Dia katanya sih juga jurusan MHU juga gitu. Boleh kita undang dulu. Selamat datang Bapak Fauzan. Nah, ini afiliator saya Fauzan. Apa ini, ada apa? Aduh, Salaman dulu dong. saya kaget banget ini tiba-tiba diundang. Ada apa Ini Ada Jan, apa? biasa. Saya lagi di podcastnya KWU. KWU. Kabinet Asofa ini teh. Podcast perdana. Iya, kan pasti kan kamu udah tahu. Jadi, Salut. Bapak Fauzan tuh abis ngapain sih? Tadi bawa tas gitu. Saya ini baru beres rapat bidang. Saya juga termasuk anggota HMPS, cuman berbeda bidang dengan Dimi ini. Mantap. Saya bidang kerjasama pengabdian masyarakat. Baru beres rapat juga. Katanya sih Bapak itu affiliate Bapak Kaspi juga gitu. Aduh. Itu apakah kencang gitu di sana gitu yang dikasih? Soalnya tolong ceritain. Jadi Oh, saya juga ikut tertarik dalam podcast ini. Iya, gitu. Seperti itu. Mungkin Iya. karena dari hasil affiliate ke saya, dia punya motor baru Astrea. Allah, Itu hasil alhamdulillah. dari berapa bulan Jan? Kurang Sebulan, lebih 2 bulan ya? 3 bulanan. Sebulan 2 bulan. Masya Allah. 3 bulan ya. Yang bener mana nih? Oh, 3 bulan ya. 3 bulan iya, aja. Karena itu awal bulan tuh ya ada pendapatannya cuman belum menikah. Itu kan masih proses. Betul. Saya itu mulai bergabung bersama afiliator teman saya ini Kaspi gitu kan. Berawal dari karena awal-awalnya saya itu sering membantu karena kita sesama teman lah harus saling membantu. Kita kudu sauyunan lah bahasa Sunda. Apa itu? Bebarengan. Bebarengan. Bersama-sama begitu. Barengan. Jadi dimulai karena saya ini sering main ke kosan bareng gitu kan. Oh, kamu kalian ini ngekos? Saya ngekos. Saya ngekos, jadi Kasbina suka main lah gitu. Sampai suatu saat dia tuh bercerita, "Jan, bantuan lah. Bantuin saya itu, saya orderan membludak." Wah, boleh Pak Kaspi. Gaskeun saya meluncur ke tempat packing bromen gitu kan, bertempat di rumahnya sendiri. Karena saat itu mencapai orderan tuh kurang lebih 600 pesanan sehari tuh. Nggak cangkel. Gila banget kan? Ini nggak cangkel. Sangke, cuman ya gimana ya gitu kan. Karena bantu temen nih. Bantu teman Wah, gitu kan. bayangin aja 35.000 kali 600 dalam sehari. Wah, pokoknya omset gila, pokoknya menggila banget. Anak yang mau boleh hitung sendiri ya. Berapa tadi? 35.000 dikali 600 itu dalam sehari. Itu berasa gitu. Ah, nggak tahu ah. Soalnya MTK saya lagi jelek. Ya oke lanjut guys. Kan saya ini narasumnya sekarang. Oh iya. Iya. Jadi Fokus sekarang afiliator, oke. Maaf, Jadi kita bercanda dulu. kita lanjut kembali bercerita. Nah, saya kan bantu packing, muncullah pembicaraan. Jan, mending sekalian ada fitur baru. Apa tuh? Kata Kasbi itu ngajak saya jadi affiliate. Nah, affiliate. Oh, saya juga pernah dengar gitu ada afiliator di TikTok. Mulai nih, saya tertarik gitu kan dengan rincian komisi-komisi seperti ini. Saya bergabunglah menjadi afiliator dari tokonya Kasbi ini gitu kan. Dimulai dari bulan Februari. Saya tuh mulai tanggal 31 Januari, ya awal bulan Februari berarti ya. Tahun ini. Tahun ini Ih, baru sebentar dong. baru banget. 3 bulan. 3 bulan. Nah, saya mulailah mengupload video gitu kan. Alhamdulillah dengan kuncinya konsistensi itu gitu kan.
Emang kata dosen tuh konsisten. Iya, itu betul. harus Jadi gitu. memang kunci segala tuh konsisten. Hmm. Tadinya. Jadi emang kerjaan affiliate itu bukan cuma sih ya. Sebenarnya dibilang gampang, susah, dibilang susah, gampang. Berarti kerjanya mengupload video atau Betul. gimana sih itu? Aku masih bingung. Kerja affiliate itu cuman upload video, minimalnya dalam sehari 3 video harus Tiga. kita upload. Itu. Itu karena itu akan mempengaruhi traffic toko kita. Oh, Jika kita sering mengupload video, maka akun kita akan semakin terbaca oleh TikTok. oh berarti kayak algoritma yang Betul. tadi Pak Kasmi sebutkan Ya, kan? benar, algoritma Ah. TikTok seperti itu. Terus udah dapat apa aja sih dari afiliator gitu kan, ini kan reseller tadi udah Betul. disebutkan. Nah, ini afiliator gitu. Apa sih yang kamu dapetin dari sana gitu untuk menjadi inspirasi para teman-teman MHU? Ya mungkin alhamdulillah selama saya menjadi afiliator gitu kan sudah kembali HP. HP. Alhamdulillah. Semoga nalar ya. Amin, semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman semua gitu Ya, karena tidak ada yang instan gitu, semuanya butuh perjuangan dan kerja keras. Betul. Apalagi Jan? Ini pertama HP, yang kedua ini yang paling di luar dugaan mah, saya bisa membeli motor hasil uang afiliat ini. Yang tadi Bapak sebutkan tadi. Betul. Ini ya, saya sebagai sellernya ya, saya terharu lah. Lihat, saya aja bangganya itu saya bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang. Kita simbiosis mutualisme, dia membantu saya untuk penjualan, saya juga membantu dia dengan penghasilan. Jadi saling, Masya Allah. Jadi saya mutualisme itu. Emang manusia itu sifatnya saling membantu ya, gotong royong. Yang intinya membantu kan dapat untung juga. Si asah si asuh, Disilih. oh di sini aja katanya gitu kan. Yo. Gimana ya? Apakah ada regulasi gitu yang diberikan TikTok untuk apa yang meribetkan gitu dari bisnis Anda? Regulasi TikTok apa sih yang meribetkan gitu? ini tuh, nih saya Ojan juga selalu curhat. Jadi kita itu, akun saya itu suka ke band. Wah. Kenapa? Jadi saat kita mempromosikan produk saya lewat video, di videonya itu tidak menggambarkan bahwa ini itu untuk mempromosikan sabun. Maksudnya? Jadi terlalu gimana ya? Ojan bisa kasih penjelasan lagi. Jadi begini, karena TikTok affiliate itu sudah bergabung dengan TikTok Shop. Jadi memang regulasi atau aturan itu berbeda dengan TikTok biasa. Kenapa tuh? Dimana kalau TikTok biasa ya kita upload pun bebas suka kita. Cuman kalau untuk TikTok affiliate memang harus terdapat dalam video itu ada unsur-unsurnya. Harus terkait unsur apa sih barang yang dijualinnya gitu kan, harus dapat gambar ataupun video dari produk tersebut. Contohnya bromen. Hanya bromen. Nah, jadi bromen ini misalkan kita dalam video harus dapat video ataupun foto mengenai produk ini gitu. Nah itu jika kalau kita tidak menampilkan tersebut, kita akan kena ban ataupun pelanggaran selama 2 hari. Saya sudah terkena ban itu selama saya berjualan sudah 3 kali ban. Udah langganan 3 kali ya. Dia Itu nakal. sangat berpengaruh juga terhadap orderan. Ya itu. Kalau Pak Kasmi gimana menjadi reseller, pernah ke band-band nggak selain Iya, yang tadi reseller. di Shopee gitu? Ya sama seperti itu. Terus ini apa? Jadi waktu itu cerita ini nih, saya ingin cerita itu. Jadi dia tidak hanya Ojan. Nah, Tidak semenjak hanya Ojan mendapatkan motor, anak-anak yang lain itu mulailah ketertarikan. Jadi kadang orang-orang itu harus ada hasil. Iya. Melihat hasil barulah orang-orang percaya. Baru tergerak. Baru jadi saya juga pernah diremehkan oleh dari orang tua aja ya. Orang tua saya juga dulu mulai agak ragu gitu dengan saya. Lihat aja, lihat akhirnya saya bisa membuktikan. Wah, seneng banget di sana itu. Oh, Bapak Kasmi pernah diinjak lah gitu bahasanya. Ya, Kasar lah gitu. Kasarnya seperti itu. Jadi alhamdulillah aja setiap anak kosan, daripada gabut, mendingan mah ayo bantuan orang lah. Cuma mana kerjanya cuma ngupload video doang, mana tapi dapat duit. Oh, itu Bapak Kasmi ngajak kan Iya. teman-teman. Jadi kan sekarang ya semenjak kita udah toko makin gede, jadi kita itu punya kosan khusus. Oh, punya kosan khusus? Iya, kita Wah, buat studio itu. Betul sekali. Masya Allah, sampai buat studio guys tuh. Jadi itu perkumpulan para afiliator ya Jan. Betul. Berapa orang yang ada di kosan? Kurang lebih ada 5 5. afiliator. Itu jurusan MHU semua atau MHU semua, MHU semua. teman sekelas. Mantap. Jadi saya ajak teman-teman tersebut untuk
kita sama-sama lah sukses bareng di usia muda. Amin ya Allah. Berarti emang mahasiswa MHU punya ketertarikan bisnis yang sangat tinggi, apalagi sudah ada inspirasi Betul. dua orang ini gitu kan. Mau apapun itu usahanya, akademi bukan hanya dalam afiliat TikTok, Shopee, ya banyak lah gitu kan sekarang itu freelance, Iya. part time gitu kan. Jadi jangan jadi halangan buat kita. Jadi gini Pak Kaspi, tadi tuh udah ada pertanyaan pesanan gitu dari teman-teman KWU. Apakah ada saran-saran gitu untuk mahasiswa MHU memulai bisnis, gimana sih caranya gitu? Oke. Kan banyak yang malu-malu nih, aduh gue takut yang gak laku gitu, gue takut bingung modalnya dari mana gitu. Nah. Gimana sih coba? Saya juga pernah mendapat ya sedikit kata-kata dari bos saya yang sudah lebih berpengalaman. Jadi gini Pi, omsetmu tergantung mindsetmu. Allah, itu quotes nanti kita Quote of the day. ulang. Omsetmu tergantung mindsetmu. Baik, kembali lagi pada mindset. Jadi gitu. Jadi kita itu harus berpikir positif, harus berprasangka baik. Karena mengapa? Saya rasa ya kalau saya berprasangka baik kepada Tuhan, benar baik itu adanya. Dan juga saya selalu banyak keajaiban yang turun saat saya berbisnis. Jadi saya juga sebelum itu ya minta mau ngasih tahu dulu nih aja apa? Jadi sedikit saran buat saya, buat kalian gitu ya yang ingin memulai bisnis, ingin memulai apapun itu. Apa tuh? Dari tekad kalian dulu lah. Kalian harus niatkan, bulatkan niat kalian Jik. Bukan hanya sekedar mau Jik kadang ya. Di saat saya sudah mempublish bisnisan saya, keseharian saya yang alhamdulillah gitu ya, sebut alhamdulillah, banyak orang-orang itu yang tertarik mulai sekarang. Tapi kadang mereka hanya melihat manisnya saja tanpa tahu saya itu pahitnya seperti apa, perjuangan saya itu seperti apa. Jadi saya ingin memberi saran dulu buat kalian. Yang pertama itu harus bulatkan niat kalian ya. Mental, nomor satu itu mental. Jadi apabila kalian belum punyai dana untuk memulai bisnis, mulailah seperti aviator, seperti saudara Ozan. Jangan menjadi halangan. Ya. Jadi bukan menjadi halangan apabila kalian tidak ada modal. Tetap bisa juga ingin mengkoreksi kata-kata yang bisnis itu tanpa harus modal juga bisa. Tapi saya lebih setuju semua bisnis itu harus mulai memakai modal walaupun sedikit, seperti aviator memakai kuota, memakai HP. Jadi setiap bisnis juga ada modal, tapi ada yang besar dan ada yang sedikit, seperti itu paling. Terus apalagi ya? Pokoknya nama tong hayang pengendahana, kudu hayang perihna oge. Nah, jadi langsung aja ya teman-teman ku wirausaha. Bagaimana sih kamu kan sebagai mahasiswa, terus kamu juga sebagai pembisnis, bagaimana membagi waktunya gitu kan, pasti sibuk banget. Tadi kan awal Bapak Kaspi bilang Itu saya sedikit capek ya dulu, apalagi pas zaman awal saya suka Ojen juga tahu. Saya modal masih sedikit, barang-barang masih sedikit, jadi seperti ini. Orderan banyak, sedangkan saya tidak mempunyai barang. Jadi otomatis saya harus meminjam kepada teman saya terlebih dahulu. Pulang kuliah saya langsung berangkat ke Kabupaten Bandung, ke ini ke itu, panas-panasan. ngapain itu? Untuk mengambil barang, karena banyak customer pembeli lah. Banyak customer itu yang, Kak, paket kok belum dikirim. Ya sabarlah, biasa. Nah saya langsung saja mengambil barang, minjam ke teman-teman saya yang mempunyai barang ini. Terus kadang saya dulu pas masih kecil juga, tolong beliin kayaknya misalkan alat-alat packing itu habis, jadi saya harus membeli seperti kardus, walasiban dan lain-lain. Tapi untuk sekarang itu saya selalu instan, jadi saya itu beli di Shopee instan. Misalkan, jadi saya dari teteh saya yang suka packing di rumah lapor, ini plastik habis, ini habis, langsung saya check out aja di Shopee instan dan langsung digojekin, langsung datang gitu. Jadi bagaimana cara Bapak Kaspi membagi waktu sebagai mahasiswa, kan pasti banyak tugas itu. Saya juga pertama sedikit pusing, itu saya tidak bisa membagi waktunya untuk pertama kali. Jadi saya ingin memberitahu kepada kalian, apabila kalian telah
beres lah kuliah, telah santai kuliah, tidak ada waktu, manfaatkanlah waktu itu. Jadi saya mah Dim, sesudah pulang kuliah itu apabila tidak ada hal penting, saya langsunglah terjun pulang ke rumah. Untuk apa? Untuk packing paket. Apalagi dulu saya masih belum punya karyawan, masih saya yang packing sendiri. Berarti Bapak Kasbi sebutnya kupu-kupu, tapi kupu-kupu banyak duit gitu. Betul banget bro. Betul banget ya. Betul banget bro itu bro. Kupu-kupu kuliah pulang tapi Ya. adaan gitu. Pulangannya ngasihin duit. Iya, pulangnya ngasih duit gitu. Jadi Bapak Ojan gimana? Ada saran-saran nggak untuk Ya. sebagai mahasiswa MHU yang Mungkin- mempunyai bisnis gitu? Gini ya bro, karena saya masih pemula lah gitu ya. Ini mungkin yang saya rasakan saja gitu. Jadi kita harus tentuin dulu skala prioritas gitu apa gitu kan. Kita mau memprioritaskan apa dulu ya, mungkin dari kita sebagai mahasiswa ya tentu kuliah dulu. Prioritas pertama kita kuliah gitu kan. Namun karena kita sudah menjalani usaha kita ini, nah baru yang kedua ini TikTok affiliate, dimana kita harus sering juga ngupload video kan. Iya. Ini kan emang susah-susah gampang gitu. Gampang. Susahnya tuh susah mikir ini konten harus gimana gitu kan. Kreatif, kan Gitu. konten kreator. Nah, gampangnya ya kita tinggal upload video gitu kan, menghasilkan uang gitu kan. Makanya kita membutuhkan konsistensi dalam segi apapun lah dalam dunia. Konsisten itu ada kuncinya gitu kan, baik di dunia bisnis, dunia kuliah, konsisten sangat berpengaruh terhadap diri kalian masing-masing. Jadi gini Pak Kasbi, saya masih kurang wah gitu mengenai Apa tuh? motivasi Bapak Kasbi, karena motivasi Bapak Kasbi itu dari internal kan keluarga kan gitu kan. Terus teman-teman terdekat kan saya pikir mah termasuk internal gitu. Ada gak sih motivasi dari eksternal gitu yang bikin diinjek-injek atau gimana gitu? Apa ya? Oh, saya punya satu cerita. Jadi Apa tuh? waktu sebelum saya terjun ke jualan produk ini nih, Kalangan belum ya. Saya pernah berhubungan dengan perempuan. Lalu saya di situ saya Berhubungan, Ya, menjalin hubungan. menjalin hubungan. Menjalin hubungan. Benar dong. Hubungan pacar gitu lah ya. Oh, Lalu saya diputusin. putusin. Astaga. Mengapa? Karena aduh ada cowok yang lebih hedon. Aduh. itu Bakal sama cowok yang lebih tinggi Cowok yang gitu. harga diri, harga diri saya sebagai cowok itu Tersenggol. injak-injak. Oh, terinjek-injek. Sakit banget sih. Masalah perekonomian saya kalah anjing, sakit banget kan Iya. ya. Astagfirullah, ya Allah sakit banget. Terus itulah saya, ya Allah, saya berdoa kepada Tuhan, ingin saya juga menunjukkan bahwa saya juga bisa seperti dia, saya bisa melebihinya. Dan disitulah saya mulai bangkit dari keterpurukan. Tekad kamu udah bulat banget itu pasti. Ya, dari situ saya makin semangat untuk berubah menjadi lebih baik, untuk membuktikan bahwa saya itu bisa gitu. Berarti emang kita harus tertampar weh. Nah iya, Terus jadi, kita terus sadar diri langsung dari sakit itu tuh. wah gitu kan. pokoknya saya juga ingin memberi tahu kepada kalian semua tips mendatangkan rezeki itu, rezeki lancar itu satu, berbakti kepada orang tua. Kedua itu kalian jangan tinggalkan sholat, dekati Tuhan ya. Jangan tinggalkan sholat, dekati Tuhan. Jangan lupa kalian bersedekah, karena dengan kalian bersedekah rezeki kalian itu akan makin banyak. Tidak membuat kalian miskin, tidak ada sejarahnya sedekah itu bikin kalian miskin, tapi membuat rezeki kalian lebih banyak. Udah, kalian kan karena di sini sudah disediain makanan nih, walaupun dari tadi kita sudah mengganyem. Oh boleh nih. Kita habisin aja nih makanannya Habisin karena dulu. lapar bro gitu. Makan dulu, bro. Ya, so. Lapar bro. Ya, Bro siap. lapar. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa, jauh-jauh dari mana kalian sih? Saya tadi habis dari Dago, habis ada kumpulan sama perkumpulan marketplace itu. Masya Allah. Kalau kamu tahu ya tadi habis rapat ya. Dari kampus biasa. Boleh saya juga makan, saya lapar juga nih. Sos, Udah. Gila. Ya mungkin segitu saja dari podcast KWU Kabinet Asyofa ini. Semoga bermanfaat, semoga terinspirasi, semoga kita sehat semua karena kita selalu ada orang tua yang harus dibanggakan. Tuh. Betul gak? Betul. Setuju. Setuju. Sebelum penutup kita ada tagline bro. Oh, ada tagline-nya. Gimana Apa tuh? tuh? Gimana? Salam wirausaha muda. Masa langsung salah nggak ada usaha?
Emang gitu. Oh seperti itu. Emang Boleh, gitu. boleh, boleh. Emang gitu. Boleh. Gak apa. Boleh. Hmm. Tagline ya. Satu. Dua. Penutupan lu, sorry. Ya, Oke. silakan. Saya sebagai host pasti banyak salah kata. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata yang sakit hati. Mohon maaf teman-teman. Kalau ada yang jelek jangan dicontoh. Kalau ada yang bagus itu inspirasi dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ada ini tadi tagline belum? Oh ya, gimana tuh? KWU Asofah. Salam wirausaha muda.